balik lagi di podcast Insight bersama aku Bill dan tamu kita pada episode kali ini ada siapa nih? Ada orang. Ada orang. Aku Yum. Oh, oke, aku panggil Kak Yum gitu. Oke, Kak Yum. Boleh. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh pendengar podcast Insight. Oke, Kak Yum, gimana kabarnya Kak Yum? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bill, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Alhamdulillah. Kak Yum, kira-kira kali ini kita mau bahas apa nih Kak? Bahas sesuatu nih, Bill. Sesuatu yang sepertinya semoga bermanfaat ya. Amin. Bahas buku Pink ya. Iya, ini bukunya pink banget. Kak, pas aku kata kakak itu judul bukunya gitu. Warnanya pink. Tapi bagus sih. Perempuan banget ya. Iya. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kayak wah, udah langsung orang tuh mikir ini pasti bahasnya tuh cewek banget lah. Iya, betul. Cewek begitu. Ya, jadi spoiler dikit ya. Jadi insyaallah malam ini mau sharing tentang bukunya Mbak Dewi. Salah satu bukunya beliau ya. Yang super apa ya? Kalau aku bilang setiap lembarannya itu pasti ada yang jelek. Iya, benar banget. Kena gitu. Iya. Dan emang wow lah, harus bener-bener kayak apa ya, dibedah dari kata-katanya yang benar-benar super keren. Kak Yum, kalau menurut kakak ini buku ini cocok untuk perempuan aja atau boleh laki-laki boleh baca nggak sih Kak? Kamu kakak rekomen nggak sih? Menurut aku sih boleh banget ya, karena pembahasannya secara apa ya, secara umum gitu. Ada pembahasan yang nggak terlalu cewek banget gitu. Kayak misalkan tentang bagaimana kita diarahkan untuk menulis mimpi-mimpi kita. Terus kita juga diminta untuk bisa seimbang gitu ya. Jadi jangan terlalu over ke arah misalkan senang belajar terus atau misal mikirin fisik terus gitu. Tapi gimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita gitu. Dan masih banyak lainnya. Yang menurut aku meskipun covernya cewek banget ya. Pink. Tapi nggak masalah. Oke, Kak Yum. Ya, bener. Kita lanjut. Tadi udah mulai dibahas nih spoilernya tentang buku ini, luar biasa. Menurut Kak Yum, boleh deh 2 atau 3 hal-hal yang menarik menurut Kak Yum, mana aja? Oke. Ya, sebenarnya menarik banyak banget ya, Nap. Cuman kayaknya Gak cukup. Satu-satu. Siap. Kalau menurut aku, yang pertama, yang bener-bener jelek banget ya. Maksudnya kayak, mungkin karena saking relate banget dengan kondisi aku pribadi. Yang pertama itu, sebenarnya bahasannya itu langsung hampir ke tengah sih. Di halaman 82. Nah, kalau aku tuh di sini ngegaris bawahin yang di bagian biasanya orang yang sukses adalah mereka yang fokus menekuni bidangnya masing-masing. Yeah. Jadi kalau aku tuh ngerasa ketika baca ini tuh kayak bisa dibilang ketampar banget gitu. Kayak ngerasa ya Allah, Yum gitu. Selama ini kamu udah menekuni bidang kamu atau enggak gitu kan. Karena kalau aku pribadi kan kalau ngelihat dari perjalanan hidup sampai sekarang tuh bukan lagi soal mau jurusan apa gitu kan. Mungkin kalau SMA kan galau pengen kuliah jurusan apa ya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kayak udah ada di titik dimana udah terlihat lah gitu ibaratnya di depan mata. Oh iya gitu kan. Jurusan yang ada tuh ini sekarang gitu yang udah dijalani gitu. Jadi bukan lagi kayak aku pengen ini, pengen itu. Meskipun sebenarnya keinginan tuh masih ada sih, Bill. Ya pasti. Gak bakal selesai. Iya. Jadi kayak, aduh, kalau ketemu sama teman-teman sekarang aja nih ya, kalau misalnya ditanya,
kalau misalnya dikasih kesempatan buat study lagi, buat belajar lagi, buat kuliah lagi gitu, pengen jurusan apa gitu. Sebenarnya sih pengen jawab apa coba yang apa, lain gitu ya, karena ada rasa masih ada rasa kepengen ke ahli gizi sih. Menarik nih. Iya Kak, lanjutin Kak. Jadi qadarullah. Ya Bio, tapi qadarullah ya. Takdirullah kan pasti yang terbaik ya. Ketika ternyata hasilnya gitu kan, aku harus menjalani hidup enggak bertahun-tahun sih, maksudnya kayak beberapa tahun gitu kan, ketika kuliah di jurusan akuntansi, aku ngerasa kayak harus apa ya harus mencintai apa yang ada di hadapan aku gitu kan. Tapi aku ngerasa kayak ya mungkin ini jalan terbaiknya gitu, yang mau nggak mau aku harus mencintai gitu kan. Dan ketika baca buku Mbak Dewi ini tuh bikin aku tuh ngerasa kayak kamu udah menekuni bidang kamu belum gitu, kamu udah serius ibaratnya menjalani apa yang sekarang ada di hadapan mata kamu belum gitu kan. Kalau aku mau nanya nih Kak, kira-kira bagaimana sih cara kita menemukan fokus kita? Kayak tadi kan satu sisi, oke, aku harus menerima bahwa ini yang terbaik dari Allah, pertama itu. Tapi kemudian yang kedua, kayaknya aku di sini nggak terlalu bakat banget deh gitu kan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini aku nyambung di bukunya Mbak Dewi juga ya, Nak. Aku sepakat banget itu tips-tips yang dikasih Mbak Dewi di buku ini tentang gimana caranya kita menetapkan fokus kita gitu kan. Yang pertama di buku ini ngejelasin bahwa cara untuk bisa fokus adalah memberikan arah dan prioritas. Mungkin ini kegalauan para remaja dan anak-anak sekarang gitu ya, yang mereka dan terutama aku juga gitu, kayak galau misalkan hal sepelenya aja, kayak pengen ikut organisasi apa gitu kan, pengen A atau B gitu kan, atau di dalam satu hari itu pengen ngerjain aktivitas yang mana dulu nih, yang aktivitas A atau aktivitas B gitu kan. Jadi kegalauan itu gitu ya, nah itu harus ibaratnya kita temuin titik arah dan fokusnya dan prioritasnya kita gitu. Jadi kita lebih prioritas kemana, kita lebih butuh apa gitu kan. Jadi yang harus kita fokuskan ya kita butuhnya apa, bukan kita inginnya apa gitu kan. Tapi ini bener-bener kayak lagi menceramahi diri sendiri sih, Nak. Iya. Iya, jadi dari akhirnya kita tahu fokus kita apa, prioritas kita apa gitu. Akhirnya kita jadi bisa memilih mana yang harusnya kita ambil dulu dan mana yang harusnya kita singkirin dulu terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya kita fokus, ya kita ibaratnya berkaca pada diri kita dulu aja gitu. Gak usah ngelihat rumput tangga yang lebih hijau gitu ya. Gak usah membandingkan keberhasilan orang lain yang membuat kita jadi iri, membuat kita jadi mungkin lebih banyak insecure-nya gitu kan daripada bersyukurnya. Jadi kalau misalkan kita udah ibaratnya fokus sama diri kita kan jadi bisa lebih mengembangkan apa yang udah Allah kasih dalam diri kita sendiri gitu. Jadi lebih bisa memaksimalkan potensi yang ada. Betul. Terus di buku ini juga dijelasin bahwa fokus pada suatu bidang bukan kepo dengan semua hal. Betul. Aku sepakat itu. Karena sejujurnya aku pribadi kayak cepat tertarik dengan suatu hal sih, Nat. Kayak ini apa nih gitu, pengen tahu. Nanti kalau misalkan ada hal lain kayak iya apa ini gitu, pengen tahu juga gitu. Jadi kayak pengen semuanya. Allah. Kayaknya kita sama deh Kak. Kayak pengen tahu, penasaran ini gimana ya gitu. Iya. Kayak ini kenapa ya? Kok kayak gitu ya? Jadi dan ternyata di sini kita diminta untuk fokus salah satu bidang. Fokus. Ya, fokus pada satu hal. Sampai diwarnain merah di bukunya. Di ini lagi di apa namanya? Di bold gitu. Kayak gitu, Nap. Jadi aku sepakat sih dengan tips-tipsnya dari Mbak Dewi gitu terkait gimana caranya kita nentuin fokus kita. Ya, terus bahasanya juga kan ini banget ya Kak, kayak enggak materi gitu loh. Jadi praktis gitu bahasanya tuh. Jadi lebih mudah dipahami, terus aplikatif juga gitu. Jadi semakin mudah dicerna sih kalau aku.
Kan biasanya ada kan suka buku-buku yang kayak teori banget gitu. Itu enggak, berbasisnya tuh pengalaman banget ini. Pakai bahasa bener. keseharian juga ya, Nak. Yang kalimat tuh kan. Iya. Nah, kan. Iya. Kayak lagi diajak ngobrol gitu. Kayak ini tuh bisa disebut, Iya, kalau aku bisa dibilang salah satu buku yang nyampe sih. Nyampe banget gitu, kayak dari si penulisnya tuh nyampe banget semuanya tuh. Oke. Jadi kalau aku tadi ya, poin yang pertama tentang fokus. Terus yang kedua, kalau yang aku suka ya, sebenarnya banyak yang aku suka sih, cuman yang utamanya lah ya. Yang kedua itu, ini Mbak Dewi juga ngejelasin tentang tawazun ya, tentang seimbang. Karena sebenarnya ini juga kayak, menurut aku tuh kayak apa ya, bener-bener kayak nampar banget gitu tentang keseimbangan. Tentang bagaimana harus bisa fokus antara ya tadi gitu, pikiran kita, ruhiyah kita, jasad kita gitu kan. Yang terkadang mungkin ini yang sering aku temuin juga sih, dan pribadi aku juga. Ya rata-rata orang terlalu fokus dengan amanahnya gitu sampai lupa akan fisiknya gitu kan, akan lupa. Oh iya, ternyata kita tuh dapat amanah juga dari Allah akan tubuh kita gitu. Tapi terkadang kita terlalu memikirkan kerja-kerja kita yang gimana nih proker, gimana nih bakar apa gitu. Terus kita lupa akan amunisi tubuh kita yang kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh minum. Nah itu sangat penting banget. Ya, kayak di garis bawahi, dikasih merah, di bold, penting. Iya. Karena kerasa banget sih dia kalau misalkan fisik lagi turun, itu semua kayak ikutan turun gitu. Iya, dari semangat. Iyalah Kak, maksudnya kan fisik kita ya gimana? Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, orang kita lelah. Iya nggak sih Kak? Iya. Dia juga ngerasain kayak gitu ya. Iya, betul banget sih. Tapi biasanya kalau di masa-masa waktu itu tuh yang paling gak seimbang tuh ya di bagian fisik sebenarnya, ya nggak sih Kak? Kalau ruh sama pengetahuan kan kita lagi kuliah tuh, ya nggak sih Kak? Masih terjaga gitu. Tapi ya di bagian fisik nih yang kurang. Kita lupa olahraga, kita lupa makan makanan yang sehat gitu kan. Kita makan seadanya aja gitu. Maksudnya tuh seadanya tuh bukan berarti ini, tapi lebih ke kita menyepelekan itu gitu. Jadi ya sudah gitu. Akhirnya drop gitu kan, drop. Iya sih. Bener-bener. Mungkin yang sering dilupa tuh di sini dimention sama Mbak Dewi. Jangan lupa sarapan. Betul. Sarapan. Aku sarapannya gorengan gitu. Iya kan? Aku sarapan gorengan. Astagfirullah. Bener-bener. Aku pun juga nak. Oke Kak, satu lagi. Satu lagi yang menarik, kalau menurut aku di sini tentang poin menghadapi kegagalan. Sama nih kayaknya. Lanjut Kak. Ini benar-benar apa ya, kayak ibaratnya kalau orang lagi terjatuh terus tepok sama temennya, kayak ayo bangun, lari lagi ya, jadi kayak masih punya harapan, oh ya aku harus lari lagi nih gitu kan. Jadi ya setiap orang masih punya kesempatan untuk terus bisa bangkit gitu dari keterpurukannya, dari kegagalannya, dari kegalauannya. Iya betul. Kita di dunia ini nggak sendiri gitu. Kita di dunia ini nggak kita doang yang melarat gitu. Nggak kita doang yang paling sedih gitu ya. Ternyata masih banyak orang-orang di luar sana yang ujiannya jauh lebih berat. Ujiannya jauh lebih menyakitkan. Tapi mereka bisa bangkit. Beliau-beliau bisa membuktikan lah gitu, banyak banget akhirnya karya-karya yang terpampang gitu di mata kita. Jadi kita harus jadi seperti mereka. Betul. Kayum, kalau dari cerita-cerita kegagalan ini, apa nih yang paling menarik menurut Kayum? Yang tips menghadapi kegagalan itu ada beberapa kan Kak, beberapa cerita.
Yang mana nih Kak? Yang terakhir sih ya. Yang Meskipun sebenarnya yang relate aku yang kisah muslimah A. Maksudnya yang pernah aku juga mengalami hal itu gitu. Cuman yang benar-benar kayak memang harus jadi panutan kisah muslimah yang C. yang itu ya. Tentang penyakit yang pangkat. Tapi luar biasanya kayak masih bisa melayani tamu-tamunya, ya kan? Kayak kuat banget sih itu. Iya benar. Iya. Karena dia apa ya, ibaratnya mungkin yang namanya sakit itu bukan penghalang ya, bukan meruntuhkan dunianya gitu. Kayak tadi yang kata Kak Yumna, yang awal, ya kalau kita udah punya prioritas apa mah ya udah gitu kan, kayak kita akan fokus ke sana gitu, kayak kita akan lebih banyak menghabiskan energi tuh di sana gitu. Jadi hal-hal yang remeh temeh yang ya udah sih itu mah biarin aja, kayak ya udah gitu, itu mah biarin aja. Kayak sakit itu mungkin hal yang ya sudah gitu, karena tujuan kita tuh lebih besar tuh daripada itu. Tapi kalau aku Kak, yang menarik dari ini kayak ini Kak, yang kuatkan aku ketika aku kalah, yang si anak-anak mobil-mobilan yang balap mobil. Aku kayak iya dia kan berdoa kan, awalnya dia berdoa terus akhirnya dia menang kan Kak. Pas ditanya kamu berdoa biar menang ya, tapi enggak, dia bilang kan aku hanya bermohon pada Tuhan supaya aku tak menangis jika kalah. Itu deep banget sih, kayak iya juga ya, kita selalu meminta tuh kayak ya Allah berikan aku kemudahan, berikan ya aku pengen ini itu kan, tapi kita lupa untuk ya Allah kuatkan aku ketika aku tidak mendapatkannya gitu. Kayak oh iya gitu, kayak oh, luar biasa kata aku. Iya. Kayak perumpamaannya tuh ngena banget sih itu. Sepakat. Iya kayak pikirannya beda gitu ya. Pikirannya pasti dia udah berdoa, ya Allah biarkan, tapi kayak ya Allah semoga aku menang gitu kan. Biasanya kalau anak-anak ya Allah semoga aku menang gitu. Tapi ternyata pas dibaca di akhir, ya Allah aku memohon agar dikuatkan ketika aku kalah. Wow gitu kayak. Iya. Benar. Aku jadi keinget sih Bill, kalau orang tua aku tuh selalu pesan ke aku untuk menyiapkan 2 hal. Yang pertama hal kalau misalkan impian kamu tuh tercapai. Yang kedua kondisi ketika impian kamu gak tercapai gitu. Dan yang lebih berat harus kamu persiapkan itu ketika kondisi itu gak sesuai harapan gitu. Karena biasanya ya kayak gini gitu kan, manusia itu kadang lebih lebih cepat untuk menerima ketika pasti. sesuai harapan gitu, ketimbang pastinya manusiawi kali ya gitu kan, senang sama sesuatu yang menggembirakan, berita-berita baik gitu kan, ketimbang sama sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya gitu. Jadi kalau aku diajarinnya untuk kamu harus lebih mempersiapkan kegagalan gitu. Kalau misalkan gak sesuai sama harapan kamu, kalau kamu udah bisa memprepare itu, udah bisa jaga-jaga, ketika memang kenyataannya memang gak sesuai, kamu akan bisa lebih legowo gitu, kamu akan lebih bisa terima. Jadi gak sakit hati banget. Aku nangis nih. Kayak aku nangis deh kalau dibilang kayak gitu. Masya Allah. Ini Masya Allah, pelajaran luar biasa nih kali ini. Oke Kayum. Ya, aku juga sama belajar. Aku ada hal yang menarik juga di buku ini, di halaman 147 tentang yang menuhankan ikhtiar itu Kak. Ya kan? Yang di 147 itu yang di boldnya tuh, yang tentang doa-doa kita yang tidak terkabulkan itu akan menggunung dan akan menjadi kebaikan gitu di akhirat nanti. Bicaranya gitu kan, kayak kayak deep banget ya itu, kayak kita tuh kan selalu berharap tuh kan semua doa kita itu dikabulkan, ya nggak sih? Pasti gitu. Semua orang tuh pengennya tuh semua doa tuh kayak treng gitu lah, langsung gitu. Tapi ternyata ketika telah pas baca cerita yang ini, kayak ya lebih tenang aja sih, kayak ya sudah gitu kan. Allah itu pasti nggak tidur gitu kan. Allah itu selalu mendengar kita, selalu melihat kita, ya udah gitu. Setelah kita berdoa ya udah serahkan aja gitu. Mau dibalasnya di dunia mau enggak, itu akan menjadi kebaikan. Dan kayak gitu, kayak mendingan sampai di sini kan kata orangnya tuh kayak ceritanya tuh
mending nggak usah dikabulkan gitu doa aku gitu ya kan, kayak luar biasa itu sih. Bener-bener. Kayak ini banget sih, kayak nampar itu bolak balik berkali-kali kayak papak gitu. Soalnya kan iya kan manusia gitu kan ya kak, pasti kenapa ya Allah kalau doanya belum dikabulin tuh kayak kenapa ya Allah doa aku belum dikabulin, kenapa ya gitu. Padahal ini perumpamannya keren banget sih. Enak banget. Iya benar-benar. Gak ada yang sia-sia ya intinya kalau udah semua kita lakukan karena Allah tuh gak ada yang apa ya, semuanya berharga gitu, semuanya berarti gitu. Cuma butuh sabar aja, sabar. Oke, terakhir nih kak. Sebenarnya yang aku suka di buku ini tuh salah satunya dari yang tadi itu. Di sini tuh diceritakan tentang life plan gitu kan kak, kayak rencana hidup detail dan rinci banget. Kayak benar-benar tadi praktis gitu. Kayak sampai disampaikan contoh-contoh mimpi-mimpi beliau tuh kayak gimana. Jadi kayak semakin terbayang gitu. Oh di usia 18 tahun aku harus ngapain sampai 60 tahun gitu kan. Terus di breakdown lagi per tahun. Nah sebenarnya aku diajarin kak ketika SMK. Kayak harus punya mimpi gitu kan. 100 mimpi kita nulis di karton, disampaikan ke teman-teman kita. Itu aku pernah gitu. Tapi kalau yang Badawi ini lebih detail lagi sih menurut aku. Tapi aku nggak mau bahas itu sebenarnya. Ya aku ini kan tuh tentang ini kan di halaman 28. Ini awal-awal banget sih tentang jangan pernah kau menyalahkan cinta. Iya nggak sih kak? Tapi salahkan mereka yang menyalahgunakan cinta hingga berbuat dosa. Aku kayak iya ya. Kalau cinta itu bukan mengajak kepada dosa gitu kan, tapi mengajak kepada kebaikan. Iya nggak sih kak? Kayak selama ini kan kita selalu menyalahkan cintanya, padahal kan yang harus disalahkan adalah manusianya, pelakunya gitu. Karena kalau cinta itu sebenarnya semua orang tuh pasti harus karena memiliki cinta. Bagaimana cinta kepada Allah? Ya sampai kita melakukan hal kebaikan karena kita cinta kan kak. Saya misalkan kita melakukan hal apapun itu sampai benar-benar kerja keras ya karena cinta. Kalau nggak ada cinta nggak bisa. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang seakan-akan orang tuh mengkotakkan cinta itu adalah dari untuk lawan jenis, ya nggak sih kak? Cinta itu untuk lawan jenis kan? Itu salah besar sih gitu. Iya kan? Padahal kan banyak. Gitu. Padahal kita harus dan pasti memiliki cinta itu ya fitrah gitu kan. Tapi balik lagi. Cinta itu yang sebenarnya adalah yang akan mengajak kepada kebaikan, bukan untuk melakukan maksiat. Yang untuk melakukan maksiat itu bukan cinta, tapi hawa nafsu. Kayak wow gitu. Dan itu dibahasnya di awal kan kak, kayak bener-bener ini loh, kayak ditampar dulu nih tentang hal-hal kejadian-kejadian yang memang sering terjadi di sekitar kita dulu gitu, sampai akhirnya ke belakang. Benar-benar. Jadi di belakang bakal dikupas lebih dalam lagi. Tapi ini nanti teman-teman baca aja sendiri bukunya. Oke kak, terakhir. Hal yang setelah baca buku ini, tadi kan kakak udah tuh sempat sampaikan beberapa hal yang menarik juga. Tapi kamu Kayum, setelah baca buku ini apa sih yang Kayum pikirkan? Satu kalimat boleh atau satu hal. Nanti aku juga ngasih tahu. Kalau aku sejujurnya yang benar-benar paling setelah baca buku ini, kayak ending dari bukunya juga menggambarkan tujuannya Mbak Dewi gitu bikin buku ini. Jadi di ending bukunya itu kan ada sebuah kayak puisi ya, yang judulnya Jadilah Muslimah Istimewa gitu kan. Jadi kayak dari awal terus ke tengah terus ke belakang gitu kan, kayak kita tuh lagi diarahin sama Mbak Dewi gitu kan, diingetin untuk endingnya kita bisa menjadi muslimah yang istimewa gitu. Kalau aku sih ngerasa kayak wah iya gitu, Masya Allah gitu kan, dengan kesempurnaannya Allah ngasih kita gitu, khususnya sebagai seorang muslimah ya harus bisa memaksimalkan mungkin amanah yang Allah kasih gitu kan. Kayak benar-benar banyak hal yang harus
diperbaiki, banyak yang harus ditata ulang kembali gitu untuk bisa ya memperbaiki sedikit demi sedikit lah gitu. Yang kebanyakan apa ya, mungkin persoalan kita gitu sebagai seorang muslimah gitu kan, kayak ngerasa apa ya, bisa dibilang kayak ngerasa nggak pantas gitu, kayak ngerasa belum baik, kayak ngerasa ya rendah diri dan lain sebagainya gitu. Nah di sini tuh kayak digebrak lagi gitu sama Mbak Dewi, ayolah gitu bangkit gitu kan. Mbak Dewi udah banyak membuktikan gitu, Mbak Dewi udah banyak memberi sebuah contoh gitu. Kadang kan orang itu akan jauh lebih bisa mengikuti ketika udah melihat hasilnya gitu kan, melihat contohnya gitu, akan lebih ngena gitu. Dan menurut aku buku ini tuh kayak yang memberikan sebuah figur yang luar biasa juga gitu kan. Jadi kayak benar-benar kerasa banget gitu perjuangannya Mbak Dewi, prestasinya Mbak Dewi gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah, banyak loh orang-orang hebat di luar sana dan kita gak boleh rebahan aja nih gitu, kita gak boleh diem terus di sini gitu. Betul. Gitu sih kurang lebihnya. Kalau dari aku setelah baca buku ini pertama kayak apa namanya tadi, life plan itu penting gitu ya Kak. Kayak iya tadi kayak nentuin prioritas, kompas itu penting gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi tadi prakteknya itu pasti lebih berat, lebih sulit gitu. Kemudian yang kedua setelah baca buku itu lebih kayak apa ya kira-kira potensi aku gitu. Apa sih yang bisa aku maksimalkan? Apa yang bisa aku apa namanya? Intinya apa sih yang potensi aku tuh apa sih gitu kayak. Terus mengkorek lebih dalam lagi gitu. Dan yang terakhir, luar biasanya setelah baca buku ini sebenarnya aku tertarik, kayak ada semangat lagi buat lanjut S2 sebenarnya Kak. Pas awalnya kan kayak nggak dulu gitu. Tapi setelah baca buku ini kayak ya ternyata harus loh, maksudnya bukan harus sih, lebih ke ya jangan dibatasi lah gitu. Kayak ayo kalau ya jadi setelah baca buku ini kayak aku mulai kepikiran aku S2 nggak ya gitu. Karena awalnya kayak udah deh gitu kan, udah deh gitu nanti aja gitu. Tapi setelah baca buku ini kayak aku ada semangat buat lanjut gitu. Tapi gak tahu kapan. Mantap. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini tentang buku A Way Inspiring Me dari Mbak Dewi Nur Aisyah. Intinya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dengan cara kita. Intinya gitu kan Kak. Dengan cara kita, dengan potensi kita harus maksimalkan. Oke, terima kasih Kak Yum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.